Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat 112, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin yukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Terjemahannya kurang lebih, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh yang berupa setan manusia dan setan jin, yang mereka itu membisikkan sebagian kepada sebagian mereka, yaitu dengan perhiasan kata-kata yang menipu. Jika Rabbmu, Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan mengerjakan itu, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka perbuat. Kemudian pada surat Al-Fatih ayat 26, Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka satu kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas orang-orang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka beriltizam kepada kalimah takwa, yaitu kepada al-Islam, kepada kalimah tauhid la ilaha illallah, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itu lebih berhak dengan kalimat tauhid itu tadi, dan merekalah pemiliknya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ayyuhal ikhwah, jadi sekali lagi saya mengingatkan ya, kepada yang hadir maupun yang tidak hadir yang nanti mendengar, seluruh kaum muslimin, bahwa siapa saja yang menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi, maka dia akan menghadapi musuh. Dan musuh itu berupa setan jin dan setan manusia ya. Itu sudah merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang mengatakan dia menempuh jalan para nabi, tetapi dia tidak menemukan musuh di dalam jalan itu, maka harus waspada dia, harus hati-hati. Barangkali jalannya keliru. Atau kalau ada orang ingin menempuh jalan para nabi, dan itu satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Kemudian dia berharap di jalan itu dia tidak menemui musuh yang berupa setan jin dan setan manusia, maka dia berangan-angan yang salah ya. Dia berangan-angan yang salah. Jadi ini harus kita fahami betul dari awal. Siapapun dia, orang yang beriman, yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dia sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, menganggap atau tidak menganggap, dia akan tetap dimusuhi oleh setan jin dan setan manusia. Oleh karena itu, apa yang paling tepat? Ya mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu saja. Kalau ada orang mengatakan, ya, kalau ada orang mengatakan kita ingin Islam yang damai, yang licin jalannya, ya kan, tidak ada hambatan, ya. Itu tidak akan pernah ada ya, tidak akan pernah.
Sebab waman ahsanu minallahi haditsa, waman asdaqu minallahi qila. Kita siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada. Jadi kalau Allah sudah memberitakan, maka kita mesti meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga benar. Itu harus kita yakin. Ini masalah yang sangat mendasar aja, ikhwan, ya. Sebab apa? Racun Islam damai itu hari ini disuntikkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin ke dalam pikiran orang Islam, ke dalam hati dan kesadaran orang Islam. Ya. Tetapi apa? Setelah semua milik orang Islam dirampas, kemudian mereka menawarkan damai. Ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, ya, Anda mempunyai sebidang tanah ini, sawah katakanlah begitu, kemudian tetangga Anda mempunyai sebidang sawah juga, bertetangga. Setiap tahun, ya, selebar satu pematang sawah Anda diambil oleh tetangga Anda. Ya. Kemudian Anda menuntut satu ketika, ya, ukur ulang, kita hadirkan pejabat yang terkait. Kemudian tetangga Anda mengatakan, sudahlah kita damai, kita saling memaafkan, kita akan bertetangga, jangan ribut. Ya enggak apa-apa, tapi patok dikembalikan awal. Enggaklah, sudahlah begini saja kita damai. Apa kira-kira kita bisa paham? Bisa menerima? Sudahlah. Biarlah, kan enggak apa-apa, hanya 3 jengkal atau 4 jengkal saja kok. Sudahlah, kita damai, patok tetap begini, dan kita sudah menganggap tidak ada masalah. Kita tidak bisa terima itu, ya, pasti tidak bisa terima. Saya yakin, ya. Kalau urusan tanah yang sejengkal, 2 jengkal kali sekian ratus meter Anda tidak bisa terima, padahal andai kata Anda terima pun Anda tidak akan menjadi miskin pada saat itu, tidak rugi urusan akhirat Anda. Tetapi ini urusan nasib, ya, bahagia abadi kita di akhirat atau celaka abadi kita di akhirat dipertaruhkan. Setelah seluruh akidah kita diambil, ya, kesempatan kita untuk menegakkan syariat Islam ditutup sama sekali, kemudian mereka menawarkan perdamaian. Siapa yang jahat kalau begitu? Ya. Siapa yang teroris kalau begitu? Ya kan? Siapa yang jahat kalau begitu? Ya. Siapa yang teroris kalau begitu? Ya kan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.